Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pengerjaan lab atau demo pengerjaan lab pada course Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible. Sebelumnya kemarin saya sudah mengerjakan section 10.3 terkait lab creating playbox, dan pada video kali ini akan melanjutkan ke section 10.4 terkait lab managing Linux host and using system roles. Di sini langsung saja dibuka untuk labnya. Jadi pada lab kali ini kita diminta untuk mengelola host yang dimana nanti kita membuat nanti kita diminta membuat playbook yang menggunakan dua sistem roles, yaitu storage dan network, di mana untuk sistem role storage sendiri digunakan untuk mengkonfigurasi LVM, sedangkan untuk network untuk mengkonfigurasi network interface. Kemudian di sini juga diminta untuk menggunakan modul cron untuk membuat atau mengkonfigurasi cron job. Dan yang terakhir membuat user dengan akses sudo. Jadi outcome-nya di sini yang pertama menggunakan Red Hat Rel System Roles Storage untuk membuat, kemudian memformat, serta mounting LVM secara persisten pada host yang dikelola. Kemudian membuat user dengan sudo access, kemudian mengkonfigurasi network, serta mengelola fakta dari network yang dikonfigurasi. Dan yang terakhir itu menjadwalkan sebuah job menggunakan cron job. Baik, di sini langsung saja saya buka notebook workstation-nya melalui Open Console. Di sini saya bagi layarnya. Oke, sebelumnya di sini saya login terlebih dahulu menggunakan user student dengan passwordnya student. Kemudian langsung membuka terminal. Nah, di sini sebelum memulai mengerjakan, seperti biasa kita harus menjalankan lab start-nya terlebih dahulu. Jadi di sini jalankan lab start review CR3. Ditunggu beberapa saat proses starting labnya. Oke, di sini sudah started. Jadi di sini diinformasikan untuk working directory-nya ada di /home/student/review-cr3. Jadi kita pindah directory terlebih dahulu ke directory tersebut. Kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa file seperti ada file dan directory seperti konfigurasi Ansible. Kemudian di sini juga ada directory untuk collection. Kemudian ada file inventory. Kemudian ada file pass-vault.yaml yang menyimpan password dari user yang akan kita buat yang telah dienkripsi menggunakan vault. Dan yang terakhir ada file instalasi system roles. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama kita diminta untuk menginstal Red Hat Rel System Roles menggunakan Ansible Content Collection pada subdirectory collection. Jadi untuk menginstal Red Hat Rel System, kita bisa menjalankan command Ansible Galaxy
collection install, kemudian nama filenya redhat -rel_system_roles, kemudian pada subdirectory collections. Oke, di sini sistem rules-nya sudah berhasil diinstal. Untuk memverifikasi, kita bisa menggunakan command Ansible Navigator collections. Nah, di sini akan dimuat collection yang ada. Jadi ada banyak collection seperti misalkan Amazon.aws, kemudian ada Cisco, ada Kubernetes.core, dan yang sudah kita install tadi yaitu redhat.rel_system_roles. Sekarang coba kita lihat apa saja modul yang ada pada collection tersebut. Caranya dengan menekan pada keyboard titik 2 atau kolon, kemudian nomornya yaitu 23. Nah, di sini banyak sekali modul yang dapat digunakan pada collection tersebut. Misalkan seperti yang akan kita gunakan yaitu network yang pertama, kemudian ada storage, dan yang lainnya. Oke, jika sudah, tekan tombol escape untuk kembali. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat playbook dengan nama storage.yaml yang menggunakan sistem role storage untuk mengkonfigurasi LVM atau logical volume pada host yang dikelola atau web server group. Dengan ketentuan di mana nama volume grupnya yaitu vg_web yang pada storage device/dev/vdb. Kemudian diminta membuat LVM atau logical volume dengan 2 LVM. Yang pertama LV content dengan size-nya 128 MB. Kemudian LV uploads dengan size-nya 256 MB. Yang dimana masing-masing memiliki file system, tipe file system XFS dan dimonting ke directory /var/www/html. Kemudian diikuti dengan nama direktorinya yaitu content dan upload. Jadi langsung saja di sini kita buat storage.yaml. Misalkan di sini kita buat nama play-nya configure storage. Kemudian hostnya hostnya web server. Kemudian sini baru kita include roles-nya atau panggil roles-nya, namanya yaitu redhat.rel_system_roles.storage. Kemudian baru di sini kita buat storage pools-nya. Yang pertama nama VG-nya yaitu vg_web, kemudian tipenya itu LVM, disk-nya itu /dev/pdb. Selanjutnya di sini kita buat LVM-nya dengan atau volumes-nya gitu. Sini kita yang pertama namanya LV_content, size-nya 128 MB, kemudian fs type-nya XFS yang dimonting ke /var/www/html/content. Jadi untuk mount point-nya kita menggunakan string atau petik 2. Selanjutnya di sini kita tambahkan untuk state-nya yaitu present. Selanjutnya untuk yang LP upload kita buat dengan cara yang sama. Size-nya 256 MB, kemudian fs type-nya XFS, mount point-nya /var/www/html/upload. Kemudian di sini state-nya present. Oke, jika sudah
Di sini kita simpan file konfigurasinya. Kemudian kita coba jalankan file atau playbook storage.yaml tersebut untuk mengkonfigurasi storage pada host yang dikelola. Jadi caranya dengan menggunakan perintah Ansible Navigator run -m stdout. Kemudian di sini saya menambahkan satu option atau parameter yaitu --playbook artifact enable false agar artifak dari playbooknya ketika dijalankan itu tidak bakalan disimpan. Kemudian diikuti dengan nama playbooknya yaitu storage.yaml. Di enter, ditunggu beberapa saat proses menjalankan playbooknya. Oke, di sini playbooknya sudah berhasil dijalankan. Untuk memverifikasi, kita bisa membuka terminal baru. Kemudian kita SSH ke server A. Kemudian kita coba lihat apakah LVM-nya sudah masuk atau belum. Pertama kita login dulu menggunakan user root, passwordnya student, kemudian jalankan command ls blk. Nah, di sini sudah terlihat pada device VDB sudah ada 2 LVM yaitu dengan nama LV uploads dan LV content, yang dimana masing-masing tersebut anggota dari volume group yang namanya pg_web, pg_web. Oke, jika sudah, selanjutnya kita diminta untuk membuat playbook dengan nama dev-users.yaml yang membuat user web dev pada host yang dikelola, dengan ketentuan di mana web dev harus menggunakan password dari variabel yang sudah di-encrypt pada file pas-fault.yaml dengan nilai variabelnya yaitu pw_hash. Kemudian juga user web dev harus menjadi member dari grup web dev. Dan yang terakhir di sini setiap anggota dari grup web dev itu harus bisa menjalankan command sudo tanpa menggunakan password gitu. Itu kita diminta untuk mengkonfigurasi sudoers agar grup web dev itu bisa menjalankan command sudo tanpa dimintain password. Jadi langsung saja di sini kita buat pim dev-users.yaml. Kemudian kita buat nama play-nya misalkan adding group and user. Di sini configure group and user. Kemudian di sini hostnya web servers. Kemudian di sini kita import terlebih dahulu variabel dari file pas-fault.yaml menggunakan keyparse files, kemudian nama filesnya yaitu pas-fault.yaml. Baru di sini kita definisikan tagsnya. Yang pertama kita buat grupnya terlebih dahulu, misalkan create web dev group. Di sini menggunakan modul group, nama grupnya yaitu web dev, kemudian state-nya present. Selanjutnya kita buat nama usernya atau username-nya,
create a web dev user, yang dimana user tersebut menjadi anggota dari grup web dev juga gitu. Sini kita menggunakan modul user, nama usernya web dev, kemudian groupsnya yaitu web dev, dan passwordnya itu diambil dari file pas-fault.yaml dengan nama variabel yaitu pw_hash. Oke, jika sudah, kemudian kita diminta untuk mengkonfigurasi sudoers agar anggota dari webdev bisa menjalankan command sudo tanpa password. Sini kita langsung buat name-nya, misalnya nama teksnya configure sudoers. Sini kita menggunakan modul yang namanya line in file untuk menambahkan baris pada sebuah file, di mana filenya yaitu /etc/sudoers.d/webdev nama filenya. Oke, di sini path-nya yaitu /etc/sudoers.d, kemudian nama filenya webdev. Untuk create-nya yes, kemudian modenya kita buat 0440. Untuk hak kepemilikan user dan grupnya bisa membaca, sedangkan untuk other tidak memiliki hak akses apapun. Kemudian baru di sini kita tambahkan line yang akan dimasukin ke file webdev tersebut, yaitu dengan menuliskan persen, kemudian nama grupnya, yang dimana persen ini mempresentasikan grup gitu. Kemudian diikuti nama grupnya yaitu webdev, kemudian all no passwd .2 all. Jadi agar tidak dimintain password ketika user pada grup webdev melakukan login gitu atau menjalankan command sudo. Dan selanjutnya diminta untuk memvalidasi perubahan tersebut gitu. Di sini kita menggunakan validate usr sbin psudo kemudian -cf %s, di mana %s ini mempresentasikan path dari file konfigurasi sudoers-nya. Oke, jika sudah kita simpan. Kemudian kita coba jalankan file playbook devusers.yaml-nya. devusers.yaml. Oke, di sini kita tambahkan satu parameter agar membuat passwordnya gitu, akan di-encrypt password dari user yang kita buat. Di sini ketentuannya yaitu sudah disediakan dengan password Red Hat. Kita tambahkan parameter vault ID, kemudian ditambahin prompt agar dimintain password. Kemudian di sini masukin passwordnya Red Hat. Ditunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah selesai menjalankan playbook dev-users.yaml-nya. Sekarang kita coba verifikasi dengan cara login ke server A dengan menggunakan user webdev. Sini kita ganti usernya webdev add server A. Oke, di sini sudah bisa login. Kemudian kita coba jalankan command sudo. Tekan sudo -i. Nah, jadi di sini terlihat ketika kita menjalankan command sudo, user webdev-nya sudah bisa menjalankan tanpa dimintain password.
kalau kita lihat di sini untuk konfigurasi sudoers-nya sudah ada juga yang sudah dikonfigurasi pada file webdev sesuai dengan LAN file yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat playbook dengan nama network.yaml menggunakan sistem roles network untuk mengkonfigurasi interface ETH1 pada host yang dikelola atau server A dengan alamat IP 172.255.250.45/24. Oke, di sini kita langsung saja buat file playbooknya. Di sini kita buat pim network.yaml. Kemudian di sini kita buat playnya misalkan configure ETH1 NIC configure NIC on ETH1 misalkan. Kemudian hostnya yaitu web servers. Di sini kita harus menjalankan playbooknya sebagai user root. Berarti di sini kita tambahkan become-nya true, akses rootnya. Nah, baru di sini kita definisikan roles-nya yaitu redhat.rel_system_roles.network. Oke, jika sudah kita simpan konfigurasinya. Nah, jadi di sini kan sudah kita konfigurasi sistem roles-nya pada file playbook namanya network.yaml. Sekarang kita buat variabel yang dibutuhkan. Misalkan untuk nama interface-nya yaitu ETH1, kemudian alamat IP-nya yaitu 172.25.250.45/24. Jadi di sini kita buat directory untuk variabelnya terlebih dahulu menggunakan command mkdir -p v kemudian group vars, nama direktorinya misalkan web servers. Oke, kemudian kita buat file yang digunakan untuk menyimpan variabelnya. Misalkan nama filenya yaitu network_var.yaml. Kemudian di sini kita definisikan network connection. Namanya yaitu ETH1, tipenya Ethernet, kemudian alamat IP-nya yaitu address 172.25.250.45/24. Jika sudah, kita simpan. Jadi maksudnya ketika file network.yaml yang ada di directory review-cr3 dijalankan akan menggunakan variabel yang ada di directory group vars, web servers, kemudian nama filenya network_var.yaml sebagai variabelnya. Oke, sekarang kita coba jalankan file network.yaml-nya. Sini kita hapus network.yaml. Ditunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah berhasil dikonfigurasi Ethernet ETH1-nya. Interface ETH1-nya. Kemudian untuk memverifikasinya kita bisa menggunakan command IP spasi address gitu, IP spasi A pada server A. Sini misalkan kita cek alamat IP-nya IP A. Oke, di sini sudah terlihat di interface ETH1 sudah terkonfigurasi alamat IP dengan
alamat 172.25.250.45/24. Kalau kita coba ping dari workstation .45. Oke, di sini sudah bisa di-ping melalui workstation. Selanjutnya kita diminta untuk membuat playbook dengan nama log-rotate.yaml yang dimana fungsinya untuk mengkonfigurasi cron job dengan ketentuan menggunakan modul cron yang membuat konfigurasi cron job dengan nama file rotate_web pada directory /etc/cron.d. Kemudian jobnya harus dijalankan dengan menggunakan user DevOps setiap malam pada jam 12 gitu, at midnight. Nah, kemudian di sini ketentuan job yang dijalankan yaitu log-rotate-f spasi /etc /logrotate.d/httpd. Oke, di sini langsung saja kita buat pim log-rotate.yaml. Sini kita buat misalkan recurring jobs. Hostnya yaitu web servers. Kemudian tasknya misalkan namanya configure cron job menggunakan modul yang namanya cron. Kemudian nama cronnya misalkan job log-rotate jobs misal. Kemudian di sini kita buat dia dijalankan setiap jam 12. Setiap malam jam 12. Jadi di sini berarti minut atau menitnya setiap menit, kemudian setiap jam, setiap minut atau hour ini maksudnya setiap jam 12 00, kemudian every week itu setiap hari gitu. Sorry, bukan every week di sini. Every week benar. Di sini every week. Kemudian usernya yaitu DevOps. Kemudian job yang dijalankan yaitu log-rotate-f /etc/logrotate.d/httpd. Oke, jika sudah, kita coba simpan file konfigurasinya, kemudian kita coba jalankan. Oke, di sini ternyata ada unsupported parameter. Di sini seharusnya di sini nih tidak ada modul atau parameter dengan nama every week. Harusnya di sini kita menggunakan weekday. Kita review kembali konfigurasi file YAML log-rotate.yaml. Sini every week-nya kita ganti menjadi weekday. Oke, jika sudah kita simpan, kemudian kita coba jalankan ulang. Oke, di sini cronnya sudah berhasil dikonfigurasi. Untuk memverifikasi apakah cronnya sudah berhasil, sini kita masuk ke server A, kemudian menjalankan command cat spasi /etc /cron.d, kemudian nama filenya yaitu rotate_web. Oke, di sini sudah terlihat bahwa
konfigurasi cron jobnya sudah berhasil dilakukan menggunakan Ansible. Selanjutnya yang terakhir diminta untuk membuat playbook dengan nama site.yaml, di mana playbook ini merupakan playbook utama yang mengimport keempat playbook yang sudah dibuat. Jadi langsung saja kita buat pim site.yaml. Kemudian di sini import playbook storage.yaml. Kemudian yang kedua playbook devusers.yaml. Kemudian network.yaml. Import playbook network.yaml. Kemudian yang terakhir import playbook log rotate.yaml. Kita simpan, kemudian kita coba jalankan file site.yaml-nya, kemudian kita tambahkan parameter auth id prompt. Masukkan passwordnya Red Hat. Ditunggu beberapa saat. Oke, di sini file site.yaml-nya sudah berhasil dijalankan. Sekarang kita coba lakukan grading dengan menjalankan command lab grade, kemudian nama labnya itu review CR3. Ditunggu beberapa saat proses grading labnya. Oke, di sini sudah pass. Sekarang kita finish untuk membersihkan environment-nya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengerjaan lab kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian.